Monggo yang lainnya. Dr. Mulyadi tadi mau bicara tadi. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof waktunya dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Agenda kita malam hari ini kan ada dua, evaluasi dan rencana, mungkin rencana kegiatan atau rencana yang salah satunya ada raker tadi kan. Nah, kalau yang dievaluasi tadi kita mungkin di tahun 2023 sudah katakanlah sudah melakukan satu kegiatan yang menyusun pondasi, kemudian kita mengundang para pakar dan outputnya nanti dalam bentuk box chapter itu. Nah, saya mengusulkan untuk, ya ini mungkin wacana ini saja Prof ya, untuk 2024 ini, karena sambil menyelesaikan yang box chapter itu, anggaplah itu kita yang 2023 itu. Nah, untuk 2024 ini bagaimana kalau mulai kita menyemarakkan asdipnya, tetapi dari kalangan kita saja, Bro, gitu. Nanti artinya kita membuat satu kegiatan, ya di perpustakaan kan ada pengadaan, pengolahan, dan layanan gitu. 3 itu, kemudian dari para dosen kita, dan yang kita libatkan agar kita semarak mungkin ya. Kalau kemarin kan kita kebanyakan dari para dosennya, para mungkin para pustakawannya. Nah, sekarang kita ke mahasiswanya gitu, Bro. Jadi artinya nanti diwakilkan mungkin setiap universitas dalam entah 1 bulan sekali, ya terkait tentang tadi atau pengadaan, pengolahan, atau yang teknis lah, teknis, tetapi dari kita misalnya memunculkan, misalnya di sini ada Pak Dr. Wiji atau Pak Nazar, yang lain yang katakanlah yang punya ingin memberikan spesifik ilmunya, misalnya di otomasi perpustakaan atau di layanan atau di pengolahan, lalu kemudian kita ajak para mahasiswa untuk menyemparakannya sehingga tetap rekognisi dosennya kita dapat, kemudian juga kegiatan kita tidak vakum gitu, Prof. Itu saja mungkin, itu usulan saya, yang kalau memang bisa kan mungkin setiap bulan atau kita sudah mulai mengadakan lagi kegiatan, ya mungkin secara daring saja, tetapi mahasiswa dan mungkin bisa menyentuh para pustakawan yang bekerja di setiap lembaga-lembaga yang perpustakaan sekolah maupun di desa gitu. Gitu, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Mulyadi. Itu masukan tadi ya. Nah, tinggal nanti kira-kira kalau masukan itu kira-kira departemen apa yang memiliki tugas ya, memiliki jangkauan tugas yang relevan dengan itu. Nah, tapi saya kira itu masukan yang baik ya, yang bagus itu. Nah, monggo yang lainnya. Izin Prof, Dian. Mau ditanggapi apa tadi masukannya Dr. Mulyadi? Iya, Ya, monggo Prof, silakan. kayaknya sekaligus dengan teman-teman yang lain Bapak juga. Yeah. Ini kan karena kebetulan untuk pelaksanaan ASDIP kemarin kan kita di Padang ya, Prof ya. Baik itu Adia dengan ASDIP, hasil evaluasi kita juga bahwa ternyata memang niatnya kan untuk efisiensi, Prof, biar rame-rame juga teman-teman. Ternyata dalam untuk utusan untuk Adia itu fakultas rata-rata mengirimkan bukan dari prodinya, Prof, lebih ke dekanat gitu kan, Prof. Artinya sehingga itu mempengaruhi ke jumlah peserta yang untuk hadir di ASDIP-nya. Makanya memang sebaiknya dipisah, Prof. Jangan bukan berarti tidak
bisa disatukan, cuma rasanya lebih bagus memang kegiatan kita dipisah antara Asdip dengan Adia, supaya nanti teman-teman bisa juga untuk full datang lebih ramai lagi daripada seperti yang kayak di Padang kemarin. Kalau di Padang itu sebenarnya kan untuk panitia juga, karena kebetulan yang backup itu dari prodi dominan juga dari PI, Prof. Jadi lumayan keteteran juga yang panitianya, Prof, karena dituntut untuk fokus di Adia, sementara di Asdipnya kita juga harus berusaha maksimal gitu, Prof. Makanya ya terlebih banyak kurangnya kan, mohon dimaklumi, Prof, dan semuanya dari Asdip juga. Tapi memang harapan kami supaya bisa kita juga niat kita bersama supaya rame itu, kalau bisa memang seperti yang disarankan oleh Pak Mulyadi tadi, memang dipisah aja, Prof, untuk kegiatannya gitu. Terima kasih Bu Dian. Saya kira itu tadi ya, jadi kesan ya. Kalau kita tadi kan, kalau dulu itu kan kita cuma peserta gitu kan. Ini Bu Dian dengan teman-teman di sana kan sebagai panitia itu dia pasti merasakan ya nuansanya jauh lebih dalam daripada kita gitu kan. Kita sendiri aja melihat, jadi secara pengelolaan kepanitiaan juga keteteran. Di satu sisi di waktu itu saya lihat beberapa peserta itu justru nggak ikut itu loh kegiatannya, karena dianggap sudah mengikuti gitu kan. Apalagi mungkin bukan sendirinya, tapi dari penganggaran dari fakultasnya itu dibatasi, misalnya harinya akhirnya dia akhirnya cuma menghadiri hadiahnya aja gitu kan. Tidak sampai pada kegiatan Asdipnya, padahal waktu itu maksudnya supaya dia sekaligus hadir di Adia juga hadir di Asdip itu kan. Itu belum lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, saya kira itu juga penting menjadi masukan. Ya. Oke, yang lainnya mungkin ini kita tadi sekaligus ya, kalau memang ada evaluasi silakan, yang mungkin rencana program-programnya ke depan. Izin Prof Eba. Ya, silakan Bu Eba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dian, kemudian Pak Mulyadi mengenai pemisahan kegiatan, apalagi namanya, kegiatan ya dengan Adia, saya sangat setuju sekali ya. Sepertinya yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Prof itu kebanyakan kenanya itu ke UIN Makassar ya, UIN Alauddin. Soalnya kami banyak yang datang waktu itu ya, jadi Asdipnya itu jadinya kita tidak tidak fokus betul, jadi kita hanya mengikuti Adia yang bagiannya saya potong itu yang memang khusus untuk diskusi prodi kan. Besoknya begitu kan, harusnya kita ikut yang kegiatannya Asdip itu, harusnya kami ikut, tapi kita dibatasi dengan itu, maksudnya kita harus pulang karena dibatasi oleh anggaran gitu ya. Iya. Menurut saya kegiatan yang terpisah itu yang kita bisa fokus itu yang saya lihat waktu kita di Jogja. Saya sangat setuju sekali, meskipun maksudnya kegiatannya itu menurut saya masih sederhana gitu, tapi kayaknya kita bisa fokus 3 hari itu betul-betul kita fokus gitu sampai malam, juga sampai tengah malam. Memang itu yang paling ideal menurut saya. Kegiatannya itu tidak bisa tidak bisa dua gitu, maksudnya karena yang pertama tadi itu panitia seperti yang disampaikan tadi Ibu Dian, karena kan harus kita panitia inti ya, jadi harus fokus di kegiatan yang satunya gitu kan, yang lebih banyak gitu kan dibanding dengan ini Asdip khusus yang prodi gitu, satu prodi yang sebentar, yang lain itu kan lebih besar itunya. Jadi memang settingan acaranya itu memang lebih bagus yang seperti yang di Jogja, fokus supaya kita juga fokus seperti program-program apa yang akan kita lakukan seperti itu.
Apalagi ini kan umpamanya nanti Rakernas yang ini untuk periode 2024, 2000 berapa sih, 2009 atau 2000 berapa gitu ya. Jadi nanti mungkin di apalagi namanya di Mataram, dan nanti yang selanjutnya mungkin lebih bagus seperti itu, terpisah. Jadi kita bisa jadi kita bisa fokus betul-betul hanya membicarakan program kerja atau apa namanya, ya, rencana program kerja dan juga program kerja yang kita bahas, pokoknya dari bagian-bagian mana. Contohnya umpamanya saya mewakili di sini di bagian kurikulum ya, kalau tidak salah ya. Bagian kurikulum ya. Iya. Kurikulum saya dengan Ibu Herlina, kami sudah pernah melakukan rapat melalui WA gitu, apa lagi namanya tuh, video call gitu. Kami waktu itu bertiga rapat membicarakan beberapa program yang akan kita kembangkan di ASDIP. Salah satunya itu visiting lecturer, kemudian juga yang apa tuh, yang MBKM ya. Iya. Ya, cuma kalau yang MBKM itu karena kan itu harus pimpinan apa namanya itu tingkat universitas yang harus melakukan itu. Jadinya pelaksananya itu kan susah direalisasikan ya. Iya. Cuma kalau yang visiting lecturer, saya pikir itu sangat mudah sekali. Artinya itu bisa sekali kita kerjakan atau laksanakan. Seperti yang kegiatan yang waktu di Makassar, yang kegiatan aktivi ya, iya. Iya. Itu beberapa teman itu mereka datangnya itu ada yang 1 hari, ada yang 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi mereka bisa itu melakukan kegiatan itu, visiting lecture, termasuk Bang Nazar gitu, Bang Nazar, kemudian dari Jambi kalau tidak salah ya, yang ada juga kan yang dari Aptipi, yang dari UPI Bandung juga ada. Itu kan maksudnya salah satu program kita juga tuh, salah satu program kerja dari bidang kurikulum. Jadi itu kan bisa kita, artinya itu kita sudah laksanakan gitu kan, sudah dilaksanakan. Nah, saya pikir juga nanti umpamanya di Mataram nanti kalau umpamanya diberikan kesempatan gitu ya sama Mas Iwin dan teman-temannya di sana untuk kita dosen-dosen dari apa namanya anggota ASDIP ini mungkin bisa melaksanakan itu juga kegiatan visiting lecturer itu, dan mudah-mudahan nanti di kegiatan yang akan datang Rakernas itu kalau bisa kita betul-betul membahas program apa namanya kan, evaluasi juga, tetap kan ada evaluasi Pak ya. Evaluasi dari setiap divisi atau bagian program, kita menulis program kerja apa yang kita sudah pernah tawarkan atau kita pernah diskusikan dan kita sudah rencanakan, yang mana yang sudah terlaksana. Kalau ini kan belum kelihatan ya, yang mana sih yang betul gitu kan ya, dan kapan harusnya ada itunya, kapan direncanakan. Kemudian yang akan datang, menurut saya itu yang paling penting itu Pak, nanti di Mataram, supaya kita bisa istilahnya itu kita kuliti satu persatu seperti yang kita lakukan di Jogja waktu kita membahas ADRT-nya itu, yang apa namanya ASDIP gitu ya. Kita sampai tengah malam diskusi, besoknya lagi masih dilanjutkan. Saya pikir yang seperti itu yang harusnya kita lakukan gitu ya. Saya mohon maaf kalau yang waktu di Padang kan saya tidak mengikuti apa yang kita bicarakan di sana ya. Jadi yang saya ingat itu hanya yang waktu di Jogja. Jadi mudah-mudahan kita nanti pengennya nanti di Mataram itu hal yang seperti itu yang kita lakukan untuk pengembangan ASDIP ini. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan gitu Pak Bia dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya kira bagus ya masukannya dari Bu Eba. Dan memang
ya meskipun sebenarnya kemarin juga jadi tanpa ini dengan apa namanya menganggap bahwa kurang ini begitu ya dinamik, tapi sebenarnya kemarin di Padang itu saya kira juga sangat berkesan juga karena jadi rakernya itu di dua tempat gitu ya. Jadi diadakan di dua tempat di hotel, kemudian bahkan diadakan di apa namanya kemarin itu perpustakaan Bung Hatta ya, Ya, kemudian Proklamasi ya. Bung Hatta, Prof. Jadi di sana meskipun memang karena ada perjalanannya juga kan, jadi saya kira juga bagus ya. Uh, Cuma karena itu tadi karena dia ada dua kegiatan ya, jadi istilahnya sebagian itu udah kecapean kan, udah kecapean sehingga beda misalnya kalau di Jogja itu kan memang fokus betul di situ gitu kan. Nah, coba kekurangan Jogja itu nggak ada jalan-jalannya kan. Nah, itu saya kira bagus juga kemarin di Padang itu dia adakan di dua tempat tadi itu apa namanya rakernya itu. Nah, tapi memang kalau di dua tempat itu kalau saya melihat juga kemarin itu kan saya juga kesian sebenarnya di di diskusi ilmiahnya itu bagus sekali gitu. Ada dua ya kalau nggak salah. Ada Dr. Nazarudin waktu itu saya kira bagus sekali materinya, tapi nggak nggak dibahas itu loh padahal dan mempresentasikan karena dikejar-kejar ada kegiatannya ada kegiatannya dia pada saat itu jadi akhirnya presentasinya dikejar-kejar itu kayak dikejar-kejar anjing padahal bagus sekali gitu kan jadi semestinya bisa dipresentasikan kita bisa melihat cakrawalanya lebih jauh itu sampai katakanlah setengah jam, kemudian kita diskusikan juga setengah jam, bahkan 1 jam lebih, 1 jam lah. Itu nggak kena itu semua. Ke presentasi aja, Prof. Karena kan Iya, kita juga diikat dengan apa namanya kita dikejar oleh waktu dengan waktu ini kan, juga ada kontrak caranya dengan dia kan, nilai juga waktu waktu itu itu, Prof. kita Iya, mau hadir ke caranya dia kan, yang lain iya. kan, itu makanya. Padahal materinya itu bagus sekali tuh, bagus sekali waktu itu. Ada berapa kemarin itu presenter untuk khusus untuk Adia ya, Asdip ya. Lumayan banyak, Prof. Karena kan Bukan lah tuh rata-rata untuk iya, iya ramai. untuk iya dikejar-kejar aja kan semuanya padahal bisa dikaji loh itu. Iya. Nah, ya Jadi kemudian narsum utamanya kan Pak Nazar ya. iya, Prof, benar, Prof. Ada Pak Nazar atau ada yang lainnya waktu itu. Ada dengan Fadli juga waktu itu. Nah, itu maksudnya kan Iya, padahal kan bagus semua itu presentasi. iya. Artinya jadi maksud saya jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari diskusi ilmiah. Saya kira materi yang disampaikan itu tidak kalah dengan yang ada di Jogja. Waktu itu ada, kalau di Jogja kan ada 3 ya, Dr. Ade, kemudian Dr. Nurul Haq, lalu almarhum eh, Pak Blasius ya. Jadi Pak Blasius bertiga waktu itu sampai tengah malam itu diskusinya tuh itu menarik itu. Dan ini saya kira juga kalau kemarin itu kita tidak dikejar-kejar, baik dari presentasinya itu juga menarik, yang untuk presenternya, dan juga yang narasumber utamanya itu. Nah, itu karena itulah tadi karena tadi apa? Karena waktu itu ada 2 kegiatan bersamaan. Uh, Belum lagi juga yang waktu itu kan belum selesai Bu Eva juga dengan rombongan ya. Sudah harus pulang gitu kan karena persoalan apa namanya Perjadin ya. Monggo ada lagi silakan yang mau ini berikan evaluasi dan mungkin rencana apa yang akan kita laksanakan ke depan. Dari Dato Karama, Bu Ira ada masukan Bu Ira? Halo Bu Ira.
Atau ada ini dari Dato' Karama juga, Pak Arifin, ada masukan, Pak Arifin? Izin Prof. Iya, Dr. Ini Wiji mau mungkin ya. ya. Mungkin ini untuk perencanaan kita bisa melihat juga rencana yang sudah kita tetapkan di tahun 2023 ya, dari awal pembentukan ASDIP itu ya. Nah, itu kita buka lagi, terus hal-hal mana yang kira-kira sudah terlaksana atau belum. Termasuk saya tadi buka-buka lagi itu, oh ternyata memang ada beberapa hal yang belum terlaksana, tapi ada juga yang sudah terlaksana. Itu, Prof. Terima kasih. Oke, makasih masukannya. Nah, jadi kemarin tuh nggak dikasih sih waktu itu karena perhitungannya ya paling 2 jam selesai gitu kan. 2 jam selesai karena hanya evaluasi dan program apa namanya awal ini. Nah, tapi ternyata tadi pelaksanaannya agak telat ya. Kalau kita udah ketemu gini mah ngobrolnya Iya, ngobrolnya asik. Jadi paling ya nanti kita jam 10 rampung kan. Nah, makanya sekarang kan sebenarnya evaluasi udah selesai ini. Nah, masukan-masukan aja rencana apa gitu kan. Mungkin Anda mau katakan seperti yang saya sesuatu, sampaikan tadi, Pak. silakan. Nah, Pak Prof. Jadi Ya. kita buka lagi rencana yang dulu sudah kita canangkan. Masing-masing divisi itu kayaknya sudah punya itu waktu itu. Termasuk divisi saya yang karir dan apa pengembangan kapasitas itu ada. Saya buka lagi sudah ada, dikirim dari Bu Yuni tadi ya. Oh, masih ada ternyata Pak. Iya. Sehingga tinggal melaksanakan saja dulu apa yang sudah dicanangkan dulu itu dilaksanakan gitu. Oke, berarti kalau gitu kan masih ada tuh catatannya semua dulu kan? Saya masih. Jadi saya kira semua departemen kemarin itu kan kita sudah buat waktu itu. Sudah apa yang mau dikerjakan. Cuma kan persoalannya satu pun belum ada kan? Nah, itu. Nah, mungkin besok ini, karena ini kita lakukan evaluasi ini kan, mungkin nanti sekretaris nanti mungkin bisa ini kan, kira-kira kita pantau mungkin ya, 1 bulan ya, dari sekarang kita akan apa namanya, mendengar ya, kira-kira apa rencana. Nah, tapi sambil itu tadi, jadi program kita, insya Allah saya akan berusaha untuk menyelesaikan ya buku ini dulu, terutama untuk yang narasinya dulu supaya bisa terbaca dipahami orang itu. Itu yang saya buat agak lama itu. Nanti setelah itu kita akan serahkan ke nanti penerbit, tapi itu nanti langsung ditangani oleh kami ya. Saya langsung yang ini karena takut kalau tak serahkan lagi nanti nggak jalan lagi ini gitu. Jadi untuk sementara ya. Tapi nanti kita akan buat tim khusus, itu akan kita pantau dan nanti kita menghadirkan apa namanya memang editor penerbit kan, dan itu nanti sifatnya berbayar nanti. Nah, makanya harapannya nanti kita akan menggunakan dari uang iuran itu. Nah, itu terkait buku, dan kita berupaya kalau bisa nanti ya Juni itu sudah harus jadilah nanti bukunya itu. Nah, supaya nanti persiapan untuk launching pada saat Rakernas nanti. Apapun nanti saya akan berusaha ya, apapun hasilnya ya, nggak harus lengkap dengan bab itu, kita memotong bab itu kemudian bagaimana jadi utuh satu buku. Nah, kecuali tadi Pak Dr. Wiji siap ya, Dr. Wiji ya, menulis di bab itu ya. Halo? Ya, Dr. Wiji. Insya Allah, Prof. Itu perpustakaan. Saya minta tolong dikirim layoutnya lagi nggih.
Iya, nanti tak kirimkan Nanti ya. menyesuaikan ya. Iya, jadi nanti bukunya itu terkait, pokoknya nanti kita kan nanti filenya itu kan cuma satu itu nanti ini. Kalau nanti misalnya Dokter Wiji bekerjanya di satu chapter itu ya nanti chapternya akan kita copy paste ya masuk ke nanti chapter yang sudah ada ya, sudah yang kita chapter yang kita yang satu jadi rujuk jadi pegangan itu. Nah, itu berarti insya Allah nanti buku itu akan segera. Nanti habis ini saya kirimkan Dokter Wiji. Mohon izin sebentar. Ya. Mungkin alangkah baiknya, tadi kan beberapa teman-teman menyampaikan program kerja yang dari setiap divisi atau bagiannya. Bisa tidak sih maksudnya itu direkap ya supaya bisa kelihatan gitu direkap, mungkin diserahkan ke sekretaris, jadi bisa kelihatan program kerja setiap divisi gitu. Jangan maksudnya program kerja itu hanya diketahui oleh masing-masing divisi gitu kan, harusnya yang seharusnya kan maksudnya ada sudah kelihatan semua tuh pembagian program kerja apa saja, divisi kurikulum, penelitian, kemudian divisi-divisi yang lainnya, maksudnya begitu. Kalau bisa itu harus sudah direkap atau dikumpulkan di mana sih, di sekretaris atau bagian apa tuh? Iya, sekretaris. Iya. Itu ini yang masuk ini ada coba sebenarnya ini kayaknya bagian kami sudah ada di situ ya. Kalau Mbak Lina kayaknya sudah ada ini kolaborasi. Ya, ada karena semua program ini. kami itu banyak bersinggungan dengan bagian penelitian kalau tidak salah. Ada beberapa waktu itu kan sudah dibagikan dulu semua ya, atau tak postingkan lagi ya? Iya harusnya sih, supaya kita bisa tahu program kerja dari divisi yang lain. Ini kalau gitu tak posting langsung di grup ya, biar nanti dilihat itu. Iya. Oke, itu aja Mas. Nanti bisa silakan nanti direvisi sesuai dengan ini kan, perkembangan kan waktu itu dirancang awal kan. Saya kirimkan program kerja 2021-2024. Nah, itu udah saya kirim. Sudah saya kirim itu. Bisa dilihat nanti silakan dimodifikasi atau di apa gitu kan. Nah, itu. Sudah bisa dilihat toh, Bu Eba dan Bapak Ibu yang lainnya bisa melihat sudah saya kirim di situ. Jadi itu organisasi kita ini kalau bukan dari kita sendiri kan kegiatan-kegiatan kita, padahal ini kan hanya untuk sebenarnya acara tanpa kita menggunakan sebagai SPD macam-macam, dari pengurus kan nggak ada sama sekali kan. Iya, jadi betul. justru ini untuk kegiatan-kegiatan bersama ini. Iya, dari kegiatan kita muncul, termasuk misalnya kegiatan kita sudah punya hosting sendiri kan, domain sendiri. Nah, ada konten-kontennya, kita sudah punya juga konten kreatornya, ada Dr. Mulyadi. Setiap ada kegiatan-kegiatan itu masuk semua ke sana gitu kan. Luar biasa itu. Jadi pastinya dengan melalui itu kan luar biasa, kita sudah di website kita ada konten-konten yang sebenarnya itu bisa memperkenalkan organisasi kita dan juga menyebarkan kegiatan-kegiatan kita itu. Nah, kita berharap nanti apalagi besok ini kan saya pengen buku ini betul-betul nanti diolah ya oleh editor penerbit yang profesional, sehingga betul-betul akan terbaca sebagai buku kan, sebagai buku ya, setelah nanti kita teliti kontennya ya, konten yang kita inginkan ya. Kemudian juga ini saya tolong
disampaikan, diingatkan pengurus kalau ada teman-teman dari kita yang telah promosi, ya, nanti di Japri, ya. Jadi ada kadang kalau biasanya yang bersangkutan itu promosi kan dia nggak akan minta ke pengurus ini, tapi temennya yang akan promosi itu yang menyampaikan ke pengurus kan, nyampaikan ke saya, nanti saya sampaikan Bu Bendahara atau Pak Bendahara untuk kita ada semacam karangan bunga ucapan selamat. Jadi karangan bunga ucapan selamat itu kan sebenarnya secara promosi itu kan menguntungkan asosiasi juga, ada namanya di situ kan. Nah, tapi sekaligus juga mengayu bagio kan, dokter-dokter baru kita kalau ada kegiatan-kegiatan gitu kan. Ada siapa tahu nanti juga ada teman dari kita pengukuhan, ya, kita akan tolong diingatkan, ya, tolong yang temennya gitu kan, maksudnya yang ngerti, temennya, koleganya yang akan promosi doktor atau pengukuhan guru besar, ya, itu ya, supaya nanti kita bisa membuatkan karangan bunga yang nanti biasanya kita percayakan yang tempat kegiatan itu berlangsung gitu. Nah, kemarin itu saya telat saya telat nyampaikan bendahara itu untuk buat karangan bunga sama sang maestro perpustakaan kan, Pak Blasius itu. Kalau kita juga ada karangan bunga itu kan nanti orang kenal, loh Asdip siapa itu kan. Nah, itu. Jadi bukan ikhlas itu organisasi kan, nggak perlu pahala itu organisasi ya. Yang penting kan intinya dikenal gitu kan, dikenal orang gitu kan. Nah, tapi sekaligus juga ya apa istilahnya lah, memberikan ucapan selamat ataupun ucapan bela sungkawa ya pada tokoh ya. Nah, itu ya tadi dari pelaporan bendahara ya. Masih ada 15 menit kalau mau dimanfaatin. Nah, sambil tadi itu saya sebenarnya kita ini kan asosiasi ini itu untuk mengolah akademik kita itu loh. Nah, sambil tadi yang disampaikan tadi Dr. Mulyadi, tapi saya tadi mungkin nanti dalam pertemuan berikutnya atau ada pertemuan khusus nanti itu implementasinya seperti apa, mungkin nanti bisa dikonsep ya. Masukan Dr. Mulyadi tadi seperti apa cara mudah mengimplementasikan. Nah, kemudian juga saya ingin karena kita ini kan perlu betul-betul memahami keilmuan kita. Nah, mungkin nanti perlu ada pertemuan, ada diskusi kayak ngaji bareng itu loh tentang ilmu perpustakaan gitu kan. Nah, kalau kemarin itu kan diskusi tentang jurnal Scopus tapi nggak jalan gitu kan. Kelihatannya kalau mau ini lagi rasanya sudah ini. Nah, saya ingin nanti kita merancang jadi satu kali pertemuan itu 3 yang pembahasnya itu loh. Nah, kita membahas tapi bukan langsung satu buku lah. Kalau satu buku mungkin kurang ini ya. Satu chapter nanti dibahas oleh 3 orang gitu kan. Diterjemahkan, kemudian difahami, di critical critical analysis ya, disertai juga critical literature review-nya ya. Jadi buku-buku kayak misalnya David Bowden yang information science itu nanti kita kupas itu, kita akan melihat argumen-argumennya, kemudian juga literaturnya itu sebenarnya dia menggunakan subjektivismenya atau memang dia mengacu kepada literatur yang memang dianggap kuat itu loh. Karena saya kira coba lihat aja baca. Jadi setelah saya membaca beberapa
buku-buku yang ditulis oleh orang luar, itu banyak sekali subjektivismenya juga. Jadi membuat definisi sendiri, ya. Nah, kita harus kaji itu, melihat definisinya seperti apa. Kayak munculnya definisi information science macam-macam itu kan kayaknya semau-maunya sendiri gitu kan. Nah, ini yang nanti bisa kita kritik melalui critical literature review, ya. Critical ya, mengkritik sumbernya gitu kan. Sumber yang digunakan. Nah, ini mungkin melalui ASDIP, ya, dosen-dosen kan, pakar-pakar semestinya kan, ini kita akan ngaji melalui itu. Nah, nanti pertemuan pertama itu, nanti saya akan lihat chapter 1 dulu, ya. Chapter 1 nanti, kalau saya nanti mungkin karena nggak usah terlalu banyak kan, satu chapter aja kita persiapkan, kita kuasai satu chapter itu, dengan disertai dengan critical literature review tadi itu, mungkin nanti kalau berkenan mungkin Bu Marwi bersedia untuk ngaji pertama gitu, ngaji pertamanya, nanti ngaji keduanya kita nanti tentukan lagi berikutnya gitu kan. Bu Marwi, kemudian saya maunya itu sebenarnya Pak WD Dr. Nazarudin itu loh, tapi lagi jabat itu kira-kira memungkinkan nggak gitu kan. Ya itu masalahnya Prof, jadi mau dilaporkan juga, sama kayaknya Bu Retno juga ya, kebetulan ya, jadi lagi belajar nih. Kami nyusul aja nanti insya Allah Prof, siap. Jadi makanya saya tuh nonjo itu aduh gimana gitu. Tapi mungkin kalau dulu nih Mas Wiji kayaknya. Dokter Wiji ya. Dokter Wiji. Iya. Halo, gimana? Kira-kira nanti saya pengen kita ngaji David Bowden information science-nya itu nanti chapter 1 dulu. Chapter 1 nanti perspektif kira-kira nanti dari Dr. Wiji setelah membaca chapter 1 itu boleh melihat definisinya, kemudian sumber rujukannya seperti apa, jangan-jangan cuma subjektifnya terlalu banyak itu loh. Kita akan melihat seperti apa dia membuat argumentasi, punya landasan enggak gitu loh. Nah, karena banyak juga, jangan dikira itu kalau buku-buku yang dari sana itu taat aturan akademik, belum tentu gitu kan. Iya. Banyak kadang-kadang hanya narasi sendiri gitu, karena berbahasa Inggris makanya kayak keren gitu kan. Ya memang orang Inggris. Makanya maksudnya itu kita nanti ya pendekatan kita tadi critical literature reference review itu. Nanti boleh. Nanti juga dari nanti Bu Marwi kita minta nanti ya mungkin 1 bulan kemudian atau 1 bulan, pokoknya nanti untuk ngaji pertama itu nanti kita cari 3 orang, jadi sama-sama membaca 1 chapter itu supaya nanti kita lihat betul-betul nguliti itu loh. Jadi Dr. Wiji kemudian Bu Marwi, kita cari 1 lagi kira-kira yang bisa kira-kira Dr. Helina gimana? Bersedia nggak? Bu Marwi dulu. Bu Marwi bisa ya Bu Kapan itu Pak? Terserah nanti. Jadi nggak mendadak gitu. Nanti akan saya kirimkan nanti chapter yang mana dulu, tapi kita akan kaji sampai 1 buku itu nanti. Tapi mungkin kita melihat melalui dari chapter 1 dulu, nggak usah ke chapter 2, chapter 1, tapi betul-betul dipelototi. Itu ngaji di pondok pesantren itu, ngelihat ini, kita akan melihat apakah argumennya itu sebenarnya ilmiah atau enggak gitu loh. Karena banyak sekali definisi dibuat justru overlap dengan kayak misalnya library science itu loh. Itu yang kita lihat. Tiba-tiba muncul itu loh. Nah, dia punya dari mana gitu kan. Jadi nggak banyak-banyak, cuma 1 chapter gitu kan.
Nah, kalau bisa 3, membaca chapter itu semua, nanti setelah hasil pemahamannya dari situ kan betul-betul kita bisa ngaji betul gitu kan. Kita pendengar ini kan enak gitu kan. Nah, Dokter Helina bisa ya, Dokter Helina? Bu Marwi bisa, Dokter Wiji, kita butuh 3 lah. Ya mungkin Bu Erlina. Ya, Dokter Helina ya. Ya, Halo? Lin, bangun Lin. Bisa ya? Ya, Bisa, gimana? tak suka aku Lagi aja gak deh. enak badan Bisa. ini, lagi kena flu. Jadi nanti kita pingin ada ngaji, nanti ngaji pertama itu membahas chapter 1, satu chapter dari information science yang ditulis oleh David Bowden itu. Nanti kita sediakan satu chapter, maksudnya chapter 1 yang nanti akan diotak-atik oleh Dr. Relina, kemudian Bu Marwi juga akan ngotak-atik itu, kemudian nanti juga Dr. Wiji ngotak-atik itu. Nah, nanti setelah itu kita akan mengadakan ngaji bersama itu. Nah, jadi kita betul-betul nanti akan memahami persis bagaimana nalar kritis yang digunakan untuk membangun argumentasinya dari David Bowden terhadap chapter 1 itu. Nah, dari situ nanti kita akan lihat sebenarnya apakah narasi yang dibangun itu betul-betul berbasis ilmiah atau banyak hanya interpretasi pikirannya sendiri atau bagaimana itu. Insya Allah ya Bu Itu, Prof. Dokter Kapan ya, itu, Prof? Dokter Elina ya. Kapan itu, Prof? Terserah nanti kita akan melihat nanti waktunya, mungkin ya kurang lebih 1 bulan ke depan. Insya Allah. Itu jadi ini ya, nanti akan kami kirimkan yang chapter yang nanti pokoknya nggak usah lihat chapter yang lainnya, jadi chapter itu aja ini nanti dilihat ya. Oke, kita alhamdulillah ya sudah ada, kita punya untuk tahap pertama. Nanti setelah itu kita baru akan menentukan lagi siapa yang ngaji tahap kedua gitu kan. Dan nanti kita akan buatkan SK sebagai rekognisi itu ya, kolaborasi antara 3 perguruan tinggi kan, kolaborasi antara nanti sekretaris masih ada Pak Iwin ya, atau siapa nanti, atau Dr. Mulyadi ya. Jadi nanti kegiatannya itu kolaborasi antara Salatiga, UIN Salatiga ya, UIN Salatiga, kemudian Jogja, lalu Palembang itu nanti. Nah, supaya nanti ini karena 3 perguruan tinggi ya, dengan di bawah koordinasi asosiasi itu, supaya nanti rekognisinya nasional itu. Kita manfaatin itu sebagai satu kegiatan kolaboratif ya, untuk pelaporan kinerja lembaga kita gitu kan. Nah, tetapi tadi kita bisa belajar banyak dari situ ya. Karena sekretarisnya itu tadi kayaknya sudah sudah menghilang itu. Pak Iwin, ada Pak Nasrullah ya, Pak Nasrullah masih ya, meskipun ini di belakang, ada Pak Iwin juga ya, karena ya, Pak ya tolong ya, nanti ini karena Pak Nasrullah lagi ada tamu. Ya, Bro. Jadi nanti kita akan konsep supaya nanti tampak kegiatan ngaji barengnya ini itu ilmiah itu loh. Kita akan konsep, tapi nanti ada 3 narasumber ya, narasumber membahas tentang satu chapter di bukunya David Bowden itu. Nanti dipersiapkan, nanti kita akan nanti koordinasi dengan narsumnya, 3 narsum itu kira-kira apa bersedia, kurang lebih 1 bulan ya ke depan. Oke Bapak Ibu, ini sudah 2 menit lagi waktu kita. Ada masukan? Bapak izin boleh menyampaikan sedikit rekap anggota? Ya monggo Bu Nuri.
Iya, baik. Izin Bapak Ibu semuanya, mungkin saya tidak usah share screen agar tidak terlalu lama. Ya, Jadi per tanggal 28 Desember seperti file terakhir yang saya kirim ke Pak Nurdin, ya. total anggota ASDIP yang sudah saya rekap itu ada 202 seperti itu. Tetapi saya juga belum konfirmasi Jeh ke Bu Maryam mana-mana saja yang sudah membayar iuran, namun terdapat beberapa teman yang konfirmasi ke saya pembayarannya kemana, langsung saya izin saya berikan nomor Bu Maryam untuk melakukan pembayaran seperti itu. Jadi per Desember tanggal 28 total anggota yang sudah terdata ada 202. Seperti itu Wih, Pak Nurdin dan banyak. teman-teman. Iya, banyak. Iya. Ya. Makasih banyak Bu Nuri. Lumayan kan? Ya, 202. dari 202 dari 28 universitas yang terdata. 2028 Ya, begitu. universitas. Nah, itu Begitu makasih. saja Ya, Pak Nurdin dan teman-teman semuanya. ya, terima kasih banyak Bu Nuri. Jadi itu tadi ya, Bapak Ibu, kita anggotanya itu sudah 202. Yang tadi disampaikan Bu Maryam baru tadi berapa yang sudah membayar iuran. Nah, tapi mungkin yang sebagian itu kan baru masuk ini ya. Iya, Baru betul. masuk. Ya kalau baru masuk berarti kan pembayarannya untuk masuk ke hitungan 2024 ini kan. Yang 2023 itu dianggap kan berarti kan dia nggak bayar itu kan. Bayarnya 2024. Berarti nanti ya per Mei ya Bu Maryam ya. Oke, mungkin masih ada lagi dari yang lainnya. Izin Prof. Koyan Prof. Iya, Koyan. Yo, Koyan, silakan Koyan. Kait dengan karangan bunga Prof. Iya. Ini masuk nggak? Kalau ini rencananya itu dekan kami kan sudah Profesor Ibu Endang Rohmiatun. Tapi belum pengukuhan Prof. Belum pengukuhan. Mungkin di saat pengukuhan kalau bisa ya ASDIP kirim untuk Profesor dekan kami gitu. Sekaligus promosi kata Prof tadi kan gitu, promosi bahwa asosiasi kita memang kuat. Dan kemarin Prof waktu kita untuk pelapor kemarin ada izin untuk itu kita juga kemarin sudah sampaikan bahwa asosiasi sedang membahas juga terkait dengan izin-izin itu seperti itu. Jadi saya bilang asosiasi kita lumayan cukup hidup gitu dan dinamis saya bilang gitu dan saya laporkan ke wakil rektor 1 melalui wakil dekan 1 seperti itu Prof. Jadi memang mudah-mudahan ASDIP kita ini tambah besar. Karena kekompokan kita begitu. Nah itu mungkin usul Prof untuk yang satu tadi seperti itu. Nah, apakah bisa kalau dekan kan, walaupun dia bukan di kita, tapi dekan yang penentunya ya, penentunya. Penentunya prodinya itu ya. Iya. Ya saya kalau ya oke itu aja. Iya Prof, makasih Prof itunya. Oke, makasih banyak kok ya. Saya kira kalau saya secara pribadi setuju ya, karena itu ketika nanti diucapin kan pasti juga wah ini ada ASDIP, nanti dosen-dosennya ngomong kita ada cara ini ASDIP, langsung dia ngerti gitu kan. Nah jadi intinya itu tadi kan misalnya yang pertama itu kita kasih karangan bunga adalah yang anggota kan, itu pertama. Kemudian kedua adalah tokoh besar gitu kan, tokoh besar yang berhubungan dengan keilmuan kita kan, kayak misalnya kemarin itu Prof. Blasius itu, karena ketika orang kan pasti yang akan ke situ, yang akan melihat itu kan orang-orang yang berhubungan dengan bidang kita kan. Jadi bukan orang lain yang bukan nggak ngerti bidang itu kita kasih paling ya nggak dilihat gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tokoh bidang itu, nah itu sangat penting gitu kan. Dia akan mengenal asosiasi kita. Kemudian yang kedua, ini mungkin tadi saya kira masukan dari Koyan tadi adalah penentu yang membawahi anggota kita itu loh.
Kalau karena misalnya dia bukan anggota ASDIP, tapi dia di atasnya ASDIP gitu kan, yang berhubungan langsung kan, prodinya gitu kan, dia yang menentukan kebijakan prodinya, dosen-dosennya. Beda misalnya kalau itu profesornya di Usuluddin nggak ada, kecuali kalau Usuluddin dakwah dan apa ada prodi ilmu pusakanya di situ, itu kan itu. Artinya yang ada perpusakanya di situ, kalau nggak ada berhubungan langsung itu. Saya kira nggak perlu gitu kan. Tapi kalau Bu Endang tadi, Bu Endang itu kan dia penentu kebijakannya untuk prodi ini kan. Iya, Bro. Saya kira saya setuju itu kalau pengukuhan kan. Pengukuhan di ini. Nanti kan kita standar standar karangan bunga kita nggak usah yang terlalu mahal gitu kan. Yang sedang aja. Ya. Yang sedang tapi jangan yang terlalu murah juga gitu kan. Iya, Prof. Dan jadi jelas yang ini, Prof, tulisannya itu kebaca, Prof. Jadi kalau kebaca ya, ASDIP itu apa? Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan gitu, Prof. Kalau PTKI-nya nggak usah di sini, nggak apa-apa, Prof, karena orang sudah tahu PTKI perguruan tinggi keagamaan Islam gitu, karena nggak ada N-nya negerinya. Gitu. Itu aja, Prof. Makasih. Terima kasih, gitu Prof. ya. Cuma nanti kan pengukuhannya kami kabari, Prof, nanti. Iya. Cuma nanti kan yang mengurus itu di tempat itu gitu kan. Iya, Prof. Yang tahu jadi setiap misalnya kalau itu peristiwanya itu di Palembang, berarti kita minta tolong yang teman yang di Palembang. Iya, Prof. Bendaharanya transfer uangnya gitu kan. Iya, Prof. Ya. Nah, seperti itu. Nanti bentuk karamungannya kita foto dan kita kirim di grup untuk bendahara gitu. Iya. Laporan pertanggungjawaban bendahara. Iya. Ya, Prof. Oke. Iya. Oke, makasih masukannya, Pak. Ya. Saya kira gitu, setuju toh tadi gimana teman-teman semua? Halo? Bu Maryam? Iya, saya kira setuju, Prof. Setuju ya, Pak Laude ya. Benaranya sudah ini. Teman-teman yang lainnya juga insya Allah. Pak Dr. Abdul Karim. Jadi semuanya ya, berarti dia berarti setuju gitu kan. Jadi apa namanya? Jadi, setuju tandanya apa namanya? Diam. Itu memang anak gadis itu, Prof. Anak gadis. Oke, itu ada satu itu. Ada satu. Yang tempat lain ada nggak yang mau pengukuhan? Kita tunggu Dr. Nasarudin pengukuhan juga. Nanti yang mungkin ntar lagi juga ya. Ya berarti itu ya. Atau nunggu ntar lagi Dr. Wiji ya. Pengukuhan. Profesor Pak Wiji. Amin. Kalau tampilannya udah Prof ya, Prof. Impasinya sudah turun kan? Gimana, Pak? Impasinya. Sudah lah, Pak. OTW. Alhamdulillah. Berarti Oke, saya kira itu ya, Bapak Ibu. Ini sudah lewat kan 15 menit dari diskusi kita ya. Tadi yang terakhir tentang tadi pengukuhan ya. Pengukuhan ya, tidak langsung tadi dua kan kita ada 3 kan. Jadi anggota ASDIP, kemudian tokoh bidang kita, kemudian pimpinan yang membawahi langsung ya, pimpinan yang membawahi langsung prodi itu gitu kan. Nah kalau rektor saya kira nggak perlu ya, kalau nggak bidangnya dan dia bukan tokoh bidangnya itu kan terlalu jauh ya, terlalu jauh lah ya, terlalu jauh. Jadi yang berhubungan langsung lah, yang berhubungan keluarganya langsung lah itu. Oke. Saya kira nggak ada lagi ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya semua.
yang bisa meluangkan waktunya. Dari kita pengurus itu ada jumlahnya sekitar 80-an pengurus. Nah, tapi alhamdulillah ini Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang mendapatkan hidayah untuk bisa hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama memberikan masukan demi demi besarnya asosiasi kita ini, yang tentu dengan besarnya asosiasi kita, bidang kita juga akan nanti dikenal ya di luar ya. Kita berharap seperti itu, dengan melalui kendaraan asosiasi kita ini, bidang kita bisa setara dengan bidang-bidang yang lainnya. Mungkin itu yang dari saya. Nanti catatan-catatan itu saya kira sudah ada dalam catatan-catatannya. Ini direkam ya, Dr. Mulyadi ya? Direkam ya? Ya, siap, Prof. Jadi kalau nanti ada notulensi yang agak kurang, mungkin bisa ditonton lagi ya melalui channelnya Dr. Mulyadi, tetapi itu hanya bisa dibuka satu hari, satu kali 24 jam ya. Dan ini karena ini persoalannya ini karena ini bukan konsumsi publik kan, ini konsumsi untuk kita anggota ASDIP ya. Jangan sampai juga diketahui oleh mereka yang bukan dari anggota kita itu. Nah, kecuali kalau kajian-kajian ilmiah yang memang untuk semuanya. Nah, sehingga memang dibatasi aksesnya. Nanti mungkin Dr. Mulyadi ngirim, setelah itu selesai dikirim akan diberikan kesempatan 1 kali 24 jam. Ya, betul ya, Dr. Mulyadi ya? Iya, Bro. Nanti jadikan privat nih. Iya, privat 1 kali 24 jam. Nanti setelah itu akan tertutup otomatis. Kecuali nanti ternyata ingin mengikuti semua lagi, bisa nanti secara khusus dibukakan oleh Dr. Mulyadi untuk mengikuti hasil pembicaraan kita dalam pertemuan sekarang ini. Oke, saya kira itu mungkin sebelum saya serahkan kepada sekretaris ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan apalagi waktunya ya, ini tidak terasa sudah melewati jam 10, dan tentu ini membuat menyita waktu Bapak Ibu semua. Tapi mudah-mudahan dengan itu semua bisa menjadi amal kebaikan kita bersama. Saya kira itu mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nurdin atas masukan, saran, arahan terkait dengan bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan baik di pada tahun ini dan hasil evaluasi kegiatan pada tahun yang kemarin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita semua dan ASDIP semakin dikenal oleh lapisan masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.